Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di pertemuan berapa nih? 11 ya dari aplikasi komputer. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Ya, ini sudah minggu tanggal 8 ya. Ini sudah tanggal 8. Artinya ternyata PKM yang ada di Semarang dilanjutkan 2 minggu depan sampai dengan tanggal 21 Juni. Jadi mungkin yang kemarin kita rencanakan untuk praktikum sesuai yang di list Pak Agus ya. Yang mau praktek di kampus silahkan. Tetap yang utama absensinya via daring. Jadi walaupun nanti kalau ada teman-teman yang di sekitar Semarang yang praktek di lab komputer, saya persilahkan. Nanti absensinya juga lewat daring. Oke, di pertemuan ke 11 ini kita akan berfokus untuk bagaimana status alat. Status alat ini dimaksudkan adalah sebelum kita analoginya di dalam sebuah institusi kesehatan. Jadi kalau ada di dalam pengelolaan alat kesehatan, eh, status alat ini kita ibaratkan sebagai ini. Jadi alat itu kan ditempatkan di dalam ruangan perawatan ya, baik itu mungkin di ruang radiologi, khusus alat-alat radiologi, kemudian untuk alat-alat laboratorium ada di lab, kemudian dari hematologi, dan apa gitu ya. Kemudian untuk yang katanya dengan di IGD atau mungkin lab support dan sebagainya. Eh, Alat ini nantinya sebelum dilaporkan ke tenaga elektromedis untuk dilakukan 3 kegiatan. Yang pertama interaksi alat dengan elektromedik, yaitu dari pemeliharaan yang kemudian nanti ada perbaikan sama kalibrasi, itu harus dilaporkan terlebih dahulu oleh koordinator yang ada di ruangan. Oh, alat ini kondisinya sudah waktunya dalam pemeliharaan, atau mungkin ada trouble terhadap alat yang nantinya direkomendasi untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Kemudian yang terakhir mungkin nanti kalau kaitannya dengan kalibrasi ya. Jadi kalau sudah ada waktu untuk dilakukan kalibrasi, nanti harus dilakukan user yang ada di ruangan tersebut. Bisa juga nanti kalau sudah sistem ini ditangani semua oleh tenaga elektromedis, berarti sebelum dilakukan 3 kegiatan tadi harus diubah statusnya terlebih dahulu menjadi kalau mau dilakukan pemeliharaan harus dipeliharaan dulu. Kemudian nanti kalau ingin diperbaikan, statusnya harus diubah menjadi dari semula laik menjadi perbaikan, dan kalibrasi juga sama seperti itu. Oke, langkah ini berarti penting di edukasi syarat ini karena tadi kaitannya dengan sebelum melakukan tindakan tenaga elektromedis dari 3 yang nantinya setelah dilakukan nanti juga catat lagi supaya menjadi rekam jejak alat. Yang kemarin di tujuan awal kita membuat sebuah sistem ini tujuannya supaya membuat daftar rekam jejak alat. Oke, saya mulai. Ini di pertemuan kali ini itu sangat hampir sama dengan pertemuan ke sebelumnya, yaitu ke-10, yaitu tentang edit alat ya. Prinsip edit alat kemarin itu juga nanti kita terapkan di dalam edit status alat. Jadi alurnya yang kita pakai di dalam edit status alat di sini hampir sama persis dengan yang ada di tampil edit status edit alat ini, hampir sama dengan edit alat yang kemarin. Oke. Silahkan di copy saja semua dari TM ke-10 menjadi TM ke-11 ya. Nanti kita tambahkan 4 file ini. Jadi sama kayak di kemarin edit ya. Jadi ada tampil edit status, kemudian edit status alat, sama edit status alat. Kalau tampil edit status kemarin kan sama dengan tampil edit yang ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian tampil edit status alat itu sama dengan tampil edit alat sebelumnya. Edit status alat itu sama dengan edit alat
di pertemuan sebelumnya. Kemudian simpan edit status alat itu sama dengan simpan edit alat di pertemuan tersebut. Jadi tidak usah ngetik ulang semuanya codingnya, cukup di file save as saja. Khusus yang pertama yaitu tampil edit status alat. Tampil edit status .php. Ini bisa kalian save as jadi tampil edit .php. Perbedaannya apa? Jadi kalau kemarin tampil edit dibandingkan tampil .php itu kan perbedaannya ada di sini. Harap ini. Nah, ini juga ini sama persis dengan tampil edit, cuma alamatnya silakan diubah. Jadi kalau kemarin edit alat, sekarang edit status alat, itu yang pertama. Berarti ada 3 ya, 1 karena menampilkan keseluruhan berdasarkan tampil alat, ya. Kemudian ada tampil kategori juga sama harus juga, tampil edit status, kemudian yang terakhir atau tampil jenis di sini juga sama. Jadi waktu edit alat ini juga diganti edit status alat. Itu. Kemudian perbedaan yang berikutnya yaitu letaknya ada di sini. Kalau kemarin kita menampilkan keseluruhan tabel edit alat, tampil edit .php, itu dia ditampilkan keseluruhan alat. Maksudnya keseluruhan alat itu apa? Pokoknya yang ada di ini apa? Seluruh data dari tabel alat. Tapi kalau ditampil di status ini agak sedikit berbeda. Ya, coba saya buka ini ya, 2 halaman supaya ada tahu perbedaannya. PN 10 ya. PN 10 tampil edit. Jadi yang ditampilkan di sini keseluruhan. Jadi kalau tabel alat punya saya itu ada 13 record, ya, ada 13 record. Jadi tampil semua di ini, tampil edit alat. Ya. Tampil edit alat tampil semua. Tapi kalau ditampil edit alat, ya berbeda. Ya. Yang ditampilkan khusus yang statusnya like saja. Ya. Ini contoh kalau di sini, ini sudah saya perbaiki hasil dari praktek yang saya lakukan. Itu dari tabel alat ini sudah saya ubah, ada yang perbaikan, ada yang kalibrasi, itu ada 9. Kode yang ke-9 nama kode yang 12. Maka yang tampil 13 dikurangi 1, keturunnya adalah 11. Itu ya, perbedaannya di situ. Nah, codingnya bagaimana perbedaannya? Jadi di query-nya setiap masing-masing functionnya, baik itu tampil alat, tampil kategori, dan tampil jenis, silakan ditambahi ini. Ya. N status like, itu aja. N status like. Jadi semua sama, kecuali dari edit menjadi ini, sama masing-masing tambahi N status like. Ini juga 3 query yang perlu kalian buka. Query ditampil all, query ditampil kategori di sini, tambahkan, sama query ditampil jenis. Oke, sekarang tampil edit status. Salah ya, kalau masih bingung silahkan di preview di back videonya, diputar ulang. Oke, kemudian untuk yang tampil status alat, ditampil status alat sama persis dengan tampil edit alat yang kemarin, ya sama persis, tidak ada perbedaan. Perbedaannya ya cuma ini, kalau yang kemarin itu koneksi dengan tampil edit, sekarang tambahkan koneksi dan tampil edit status yang pertama. Kedua, alurnya sama, penempatan formnya juga sama di else. Kemudian ini form actionnya sama, isi formnya sama, formnya dikirimkan kemana itu ya berbeda. Kalau kemarin di edit alat ya, sekarang di edit status sampai status. Oke, saya kira ini enggak begitu banyak pertanyaan. Alurnya seperti ini. Ditampil di status, ini kan sama tampilannya persis dengan tampil edit alat kemarin ya. Di sini juga ada linknya. Kemudian di sini nanti pencarian datanya bisa juga diketik di sini, klik edit, atau bisa dipilih lewat di sini. Nanti untuk menampilkan ke edit status. Oke ya. Berarti
yang berbeda di edit alat. Coba kita lihat edit alat. Ya. Edit status alat ini hampir sama dengan edit alat. Ya. Yang kemarin. Cuma perbedaannya kalau di edit alat kemarin kan detail dari ini ya, data dari tabel alat, kemudian bisa kalian ubah. Tapi kalau di sini di edit status alat ini karena ini tujuannya untuk mengubah status, jadi tidak semua data yang bisa kalian edit. Nanti yang bisa kalian edit cuma ini status alatnya. Jadi yang semula laik, apakah mau diganti apa? Karena kegiatannya interaksi dengan elektromagnetis yang ada 3, pemeliharaan, perbaikan, sama kalibrasi. Maka ini yang bisa kalian edit cuma statusnya saja. Sedangkan nama alat, merek, model, dapatkan di ruang mana gitu, itu tidak bisa kalian edit di edit status. Kalau ingin mengedit ya berarti di pertemuan TM ke-10 ya, atau ditampil atau diedit alat gitu ya. Oke, saya kira itu. Kemudian codingnya seperti apa? Coding edit alat sama ya. Buat formnya sama. Bedanya cuma ada keterangan read only gitu. Jadi supaya tidak bisa diedit, formnya dikasih read only. Jadi komponen formnya dikasih read only. Jadi ya itu saja. Cuma sama perbedaan yang penampilan ruang ya. Kalau kemarin di edit alat kan ruang bisa diganti, status bisa diganti. Tapi untuk yang sini khusus statusnya juga tidak mengganti menggunakan text box, tapi menggunakan ini option ya. Seperti kalian mengerjakan pilihan ganda di CPP ya. Pilih satu di antara. Oke, cara penempatannya nambahkan ini. Nah, menggunakan radio. Nah, input radio tipenya adalah status pemeliharaan ceket ini secara defaultnya. Jadi secara defaultnya sistemnya kalau tidak dipilih itu secara otomatis formulirnya memilih ke pemeliharaan. Ini pastikan antara value dengan label yang ditampilkan ini diupayakan sama ya besar kecilnya. Supaya kalian tidak bingung kalibrasi sama. Dibuat besar semua aja, tidak usah besar kecil, kecil besar ya, capital semua. Oke, kemudian di sini yang ngirimnya, nah jadi perbedaan cuma di sini ya. Ini sama di formulir tadi. Oke, kalau sudah baru kalian simpan. Dan query-nya kalau kemarin di edit alat itu kan menampilkan keseluruhan datanya sesuai kode yang dikirim ya, baik dari pengiriman lewat form ditampil edit status, lewat metode post, atau menggunakan memilih klik link yang ada di tabelnya, kode alat di tabel ditangkap menggunakan get. Ya. Kemudian ditambahkan query-nya, ya di query-nya tambahkan sama dengan yang di edit status tadi, edit status, tampil edit status, tambahkan end status sama dengan like. Karena ini khusus tujuannya untuk mengubah dari like menjadi pemeliharaan, kalibrasi atau perbaikan. Oke, saya kira itu nanti codingnya saya berikan waktu ini apa praktik. Ya, silahkan di capture kalau ingin menangkap. Nanti untuk menjawab tugas yang ada di pertanyaan yang ada di tugas. Ya. Silahkan di capture. Oke, kemudian kita buat simpan edit status alat. Ini digunakan untuk perintah ini, kodenya digunakan untuk ini. Setelah kalian edit apakah tanggal update yang sering nanti tanggal update yang di kemarin tidak ada ya. Tanggal update itu gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk mengisi di tabel masing-masing pemeliharaan perbaikan kalibrasi. Kalau kalian lihat itu kan ada di strukturnya ini ya. Nih, ada ID, kode alat, teknisi, ini tanggal, TGL. TGL ini diisi dari tanggal update.
Jadi pertama kali dilaporkan alat itu oleh user atau oleh pemedik sebelum dilakukan tindakan itu tanggal berapa. Jadi nanti bisa untuk memantau manajemen tingkat responsi atau keefektifan dari kinerja elektronik setelah menerima keluhan dari user. Intinya itu bisa dilihat dari sini. Jadi untuk mengisi tanggal ini dibuatlah di formulirnya edit status alat tadi berupa ini tanggal update. Tanggal update ini sementara masih saya dibuka ya. Nanti kalau kalian menghendaki tidak ingin diedit berarti ditambahkan read only. Sementara ini untuk latihannya saya buka tidak di read only. Jadi bisa diganti di tanggalnya. Oke, saya kira itu. Oke. Begitu diklik pemeliharaan, maka nanti disimpan, berarti masuk ke edit, simpan, edit status alat. Ya. Oke, kita lihat agak berbeda dengan simpan edit alat yang kemarin. Kalau di sini kita nanti akan kalau di edit alat kemarin kan menyimpan di dua ya, yaitu di tabel alat dan di tabel inventaris kalau kalian lihat kemarin. Tapi kalau di edit status alat ini juga sama di dua tabel, cuma pelakuannya berbeda. Pertama, kita dari yang statusnya live ya di tabel alat, kalau Anda ubah menjadi ini akan diubah atau diupdate statusnya yang semula status live menjadi yang Anda pilih di sini. Kalau pemeliharaan ya nanti live-nya menjadi pemeliharaan. Kalau perbaikan ya juga sama, kalibrasi juga sama. Dan akan menambahkan rekod baru di tabel masing-masing. Jadi kalau Anda pilih pemeliharaan, berarti nanti yang semula pemeliharaannya datanya kosong, nanti akan berisi dari kode yang kalian inputkan di sini, gitu ya. Kemudian kalau perbaikan juga sama. Akan menambahkan rekod baru ke tabel perbaikan, di mana isinya cukup ini. ID itu otomatis ya, pembayaran ini strukturnya kan ada ID, kode. Nah, waktu diisi dari edit status alat, ya diisi 3 ini. ID-nya, ID kan auto increment ya, kemarin dibuat di struktur datanya, auto increment. Jadi otomatis kalau ada penambahan data, dia otomatis nambah. Ada isinya, ke berapa rekodnya. Kemudian kode alat diambil dari sini. Dan kode alat dari auto decodingnya edit status ada di sini. Nah, input type kode dari sini. Kemudian edit emisi itu kosong. Nah, sama tanggal TGL. Jadi isinya cuma tiga data di tabel masing-masing. Pembayaran juga sama, kalibrasi juga sama, perbaikan juga sama. Jadi ID, kode underscore alat, sama TGL. Baik itu di tabel pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi. Sesuai dengan yang dipilih. Itu ya. Oke, perintahnya sintangnya bagaimana? Tolong dipahami baik-baik, karena ini kalau Anda tidak paham dan mungkin kodenya error, nanti untuk pertemuan ke-12, 13 dan sebagainya tidak bisa dilakukan atau akan harus diulang. Ini harus jadi dulu sebelum kita perhatikan nanti pertemuan ke-12. Ya. Dari sini sampai sini saya kira sama di perintah kemarin ya. Kalau yang karena tadi yang kita butuhkan cuma tiga record ya, ada kode, tanggal update tadi ya, kita menggunakan tanggal status istilahnya, kemudian statusnya apa kita buat sebagai dasar, nanti mau dimasukkan ke tabel apa, ini di sini status, ini dari sini tanggal update, ini adalah isinya tanggal status, ini adalah tanggal update tulisan di tabelnya. Kemudian TGL status, kemudian tadi ada status yang isinya radio tadi. Nah, ini radio. Isinya apa tuh di sini? Itu ditangkap di radio. Oke, kalau sudah ditangkap, kenapa pakai post? Ini sudah berulang kali ya, karena formulirnya di edit status, metodenya adalah
Metodenya adalah POS. Oke. Kemudian, nah nih, dicek dulu yang tidak boleh kosong, harus diisi. Itu adalah di tanggal status, tidak boleh kosong, dan statusnya apa, tidak boleh kosong. Jadi dua ini harus terisi datanya. Ya. Kalau programnya benar juga dia tidak perlu diperhatikan kalau secara default dia sudah terisi. Tanggal update ini terisi dari fungsi get tadi. Kemudian yang status salah tadi kan ada status checked tadi, yaitu di pemeliharaan. Ya. Oke, lanjut. Oke, jika tidak kosong antara tanggal status dan status, maka apa ini? Ada yang buat query. Langkah pertama tadi apa? Kita mengupdate data dari tabel alat terlebih dahulu terkait dari statusnya sesuai dengan status yang dipilih. Ya. Update alat, ya, ini perintah yang kemarin, SQL, dan yang sama dengan kemarin-kemarin ya. Kalau ada query, nanti silakan diuji coba dulu kalau ada error, diuji coba di SQL di PHP Maven. Update tabel alat ya. Maksudnya di edit tabel alat, set apa? Yang diubah adalah status sama dengan status. Dari status baru di mana alat ini alat titik kode ini kalian tidak usah sebut alatnya juga tidak apa-apa. Jadi cukup kode alat sama dengan ingat-ingat yang petik miring boleh tidak ditulis ya. Jadi cukup kode underscore alat sama dengan petik dolar kode petik boleh ya. Kalau ini kodenya. Oke, saya kira tidak masalah ini ya mengedit data. Kalau ada yang belum paham silakan kembali ke 6 ya kalau tidak salah tentang SQL. Ya. Oke, kemudian jika statusnya dari menangkap statusnya dari jika statusnya adalah pemeliharaan, ingat-ingat ini di status sama dengan pemeliharaan itu harus sama value-nya dengan yang ada di sini. Yang ada di sini value bukan sini ya, tapi yang ada di sini. Nah, maka tadi saya sarankan untuk yang di value sama di labelnya tampil itu harus disamakan. Jika pemeliharaan ya diedit salah, maka query insert masukkan ke tabel pemeliharaan. Lihat, ini tabel ya. Berarti bukan kapital tapi sesuaikan dengan yang ada di admin. Tabel kalian besar atau kecil. Pastikan sama. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah field code ID ya, tadi yang saya bilang IDE, ID, kode alat dan TGL. Value ya, dari mana? Dari ini tadi kode ya. Nul itu digunakan untuk ngisi ID karena ID tadi saya bilang di PHP Maven kan auto increment ya. Jadi secara otomatis kalau kalian tambah baru nanti akan berisi nomor dari rekodnya. Jadi kalau pertama ya 1, 2, tapi tidak usah khawatir itu tidak digunakan nanti dalam ini ya. Itu cuma untuk penanda aja di tabelnya untuk primary key, untuk pemudahan dalam pencarian. Oke, isinya yang kode alat, isinya adalah isi dari kode alat, isinya adalah dari dolar kode. Nah, atas dari sini. Kemudian tanggal, isinya dari tanggal status. Oke, bisa dipahami ya? Ya, nanti untuk yang perbaikan juga sama. Kenapa di sini ada dua kondisi? Ya. Karena di edit status itu kan isinya ada 3 kondisi ya, pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi. Maka if, else. Else yang terakhir itu untuk kalibrasi. Oke, ini sama semua. Ya, saya kira mudah seperti itu. Kita coba. ALBW 001 bergambar. Kita ingin ubah ke pemeliharaan contoh aja. Klik simpan. Silakan dilihat di tabel pemeliharaan yang semula kosong. Kalau ada kesalahan di kalau tidak terjadi kesalahan ya di sini data ALB yang tadi telah dipilih berhasil update status pemeliharaan. Jadi di pemeliharaannya itu ada
sudah masuk, yaitu kode dan tanggal ini. Ini secara otomatis. Kalau tim yakin itu kalau diisi baru kan kalau kosong ya 000 formatnya jet Monday. Oke. Apa tadi? Oke, sekarang untuk dilihat. Nah, kembali ke sana. Ini seharusnya karena berganti satu, kurang satu berarti tinggal 10 seharusnya diambil edit. Nah, 10 yang RBW01 tidak masuk di edit status alat, tapi masih ditampil alat atau tampil edit alat. Tapi statusnya adalah pemeliharaan. Oke, itu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi nanti silakan diubah untuk yang ada kode alat yang lain. Statusnya diubah apakah perbaikan atau pastikan tiga-tiganya dari ini bisa berjalan karena nanti kaitannya dengan ini interaksi dari elektromedis ke alat. Ada tiga kegiatan itu harus tercover, bisa masuk semua, bisa mengubah di sini, di kalibrasi sama di perbaikan. Kalibrasi masih kosong ya. Oke. Yang mengubah tadi yang alat ya. Yang kalibrasi sama perbaikan saya ganti dulu, belum masuk, ganti lagi. Ini beda ya, nanti di tabel kalian ini belum ada. Terus yang ini yang saya ubah lagi dan pembayaran. Pasti saya ganti lagi. Saya coba tiga-tiganya ya. Oke, kita ulang, kita reload. Oke. Oke, 12 ya. Tadi arkusikal coba saya ganti arkusikal untuk datanya perbaikan. Oke, perbaikan. Berhasil, kita lihat perbaikan. Masuk atau tidak. Masuk ya, TREC001. Kemudian saya nambah lagi yang dikalibrasi. Pastikan tiga-tiganya berjalan. Yang kalibrasi Spikmo lagi lah. Spikmo saya ganti yang 001 yang tanggalnya lebih awal ini ya. 01 PGTA 01 saya ganti ke kalibrasi. Nah, pastikan masuk di tabel kalibrasi. Nah, sedangkan bagaimana penanganan pemeliharaan, bagaimana penanganan perbaikan sama kalibrasi itu di pertemuan kedua. Begitu, tetap semangat dalam mencari ilmu, semoga diberikan kemudahan walaupun kondisinya seperti ini. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.